Nanti iblis itu mengganggu umat Rasul supaya tujuan keluar dari iman dengan berbagai cara. Yang pertama adalah tentara iblis tersebut menyerupai bapak kita, entah ibu kita, entah kakak kita dan sebagainya, kekasih-kekasih kita di alam dunia. Jadi tentara iblis tersebut menyerupai kekasih-kekasih yang kita cintai dalam dunia seperti orang tua, anak dan sebagainya. Jadi ketika kita nanti sakaratul maut, mudah-mudahan kita selamat, itu diganggu oleh tentara iblis supaya kita keluar dari jalurnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kata tentara iblis itu yang apa katanya menyerupai bapak kita, mereka berkata seperti ini. Kalau bahasa kitanya improvisasi kata, jadi misalkan ada seorang namanya Bapak Zaid yang sedang sakaratul maut. Wahai Zaid, ikutilah bapak. Bapak dulu mati dalam keadaan Yahudi, selamat dan sentosa. Itu adalah gangguan iblis ketika orang yang sedang sakaratul maut. Misalkan kalau memang Bapak Zaid tidak tidak terpancing atau tidak mau ikut dengan godaan tadi, maka godaan yang kedua misalkan tentara iblis menyerupai ibunya atau menyuruh siapa saja. Yang kedua adalah diganggu kita, akidah kita dengan diajak untuk masuk Nasrani. Wahai ibu Zaid, ini ibu kamu, ikutlah kamu dengan saya, jadilah kamu Nasrani karena saya mati dalam keadaan Nasrani. Na'udzubillah dan lain sebagainya. Jadi ternyata ketika seorang hamba Allah ketika sakaratul maut itu diganggu akidahnya oleh tentara iblis. Nah, pertanyaannya, apakah semua umat Rasulullah akan melewati seperti itu? Wallahu a'lam. Apakah ada yang selamat? Apakah ada yang tidak? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Kita sebagai orang yang masih hidup hanya sebatas husnul, baik sangka kepada orang yang sedang sakaratul maut lalu wafat maut. Nah itu kita harus bagus persangkaan kita bahwa ini mautnya membawa iman walaupun hakikatnya sih kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu apakah orang tersebut keluar dari iman, ikut gangguan tadi apa terpancing dan diajak oleh si tentara iblis lalu ikut. Wallahualam bishawab, kita tidak tahu. Tapi kita hanya sebatas husnuzon, berbaik sangka bahwa orang tersebut, orang Islam tersebut matinya membawa iman diri. Maka ketika biasanya suka ada membawa acara kematian, suka didoakan mudah-mudahan mati itu apa maunya atau wafatnya membawa iman. Kita hanya bisa sebatas seperti itu karena hakikatnya yang tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Makanya Allah berfirman di dalam Quran, "Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Kata Allah, dimanapun Anda berada, kapanpun Anda berada, yudrikumul maut, kematian pasti akan menjemput kalian. Sekalipun walau kuntum fi burujin musyayyadah, kita berada di dalam benteng yang tinggi 6 kokoh. Walaupun istilah bahasa kitanya adalah kita ngumpet di dalam satu ruangan atau dua dan lain sebagainya, tidak terlihat sama siapapun tapi Allah taala. Di mana orang tersebut ajalnya. Adapun masalah sababnya beda-beda. Ada yang tabrakan, naudzubillah, ada yang sebabnya syahid, ada yang sebabnya terbakar, ada yang sebabnya tenggelam di lautan dan sebagainya. Pasti semuanya itu adalah ajal. Ajal itu adalah titik mongso. Bahasa Jawa ini. Jadi bahasa Jawa itu titik mongso wong tersebut wis memang harus wafat. Ngerti buat ini? Ngerti.
Ngerti sih? Ya, ngerti dalam itu. Jadi memang kalau sudah ajalnya susah. Walaupun orang tersebut sakitnya memang sudah berat, tapi kata Allah belum mati, belum. Tabrakannya luar biasa, kata Allah belum wafat, ya belum. Karena memang belum ajal. Tapi ada orang segar bugar sehat, tapi kok meninggal, ya memang sudah ada. Maka kemarin kita sudah dicoba oleh Allah corona, karena memang ajal mereka pada masa seperti itu. Karena corona atau penyakit seperti itu hanya seperti saja. Hadirin jamaah rahimahullah, kita mempersingkat waktu. Makanya kita jangan pernah meninggalkan kewajiban-kewajiban kita, harus selalu mengingat dengan kematian. Alhamdulillah, kita adalah merupakan yang selalu ingat dengan kematian, di mana kita selalu sholat. Berarti orang yang sholat itu berarti orang yang ingat kematian. Orang yang suka ikut kematian berarti orang yang ingat mati. Gitu. Jadi harus ada di kulli alamati syai', di kulli syai' alamatu, setiap sesuatu pasti ada ciri. Dan ciri orang yang beriman takut terhadap mati atau sudah mempersiapkan diri dari dini, itu adalah orang di antaranya kita sebagai orang Islam suka sholat, mengaji, sedekah, bersedekah, bertetangga yang baik dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan ciri beriman kepada Allah. Dalam rangka kita memang mempersiapkan diri dan dini untuk mempersiapkan kematian. Sebab Imam Ghazali pernah berkata di dalam kitab Ainul Walad, al-kaisu mandana nafsah. Orang pintar itu bukan orang yang bisa membuat HP, yang bisa insinyur yang bisa buat motor dan sebagainya. Bukan seperti itu orang pintar yang bermaksud. Al-kaisu al-quran al-haqiqah. Jadi maksud hakikat pintar itu adalah man adalah seseorang dan nafsu yang bisa menundukkan hawa nafsu. Bukan orang yang katanya bisa membuat TV dan sebagainya, atau yang gagah-gagahan di dalam muka bumi. Bukan seperti itu. Tapi umat Rasulullah yang pintar adalah yang bisa menundukkan hawa nafsu sehingga mau ikut ngaji, mau sholat, mau sedekah dan lain sebagainya. Kita kemarin pengajian bulanan sudah membahas mana nafsu amal, mana nafsu lawan, mana nafsu yang baik, mana nafsu yang tidak. Nafsu yang tidak baik adalah amarah dan lawan. Nah, nafsu seperti itulah yang kita harus mujahadah. Apa mujahadah? Memerangi hawa nafsu. Harus riyadhah. Apa riyadhah? Yaitu mengajar hawa nafsu. Gitu. Jadi kita memang setiap hari seperti itu. Karena nafsu inginnya itu adalah ketidakbaikan. Pasti nafsu amarah dan lawan itu mengajak ketidakbaikan. Hadirin jamaah rahimahullah, itu dijelaskan adalah makna batin dari ilmu agama. Kalau bapak-bapak ingin tahu masalah hadisnya apa hadisnya kok Pak Ustaz bisa berbicara seperti itu, dia harus ngaji kitabnya. Kalau tidak ngaji kitabnya, hanya sebatas mendengar, atau bapak-bapak semangat Islam tapi kok nggak pernah ngaji kitab dulu, tahu ilmu tapi hanya sebatas terjemahan Quran, tafsirnya terjemahan. Jangan sok-sokan kita bahwa kita mengakui bahwa diri kita itu adalah mengetahui ilmu agama. Bukan seperti itu. Imam Syafi'i saja itu gurunya banyak sekali. Bertahun-tahun beliau mengkaji ilmu agama sehingga beliau ahli tafsir, ahli fikih, ahli hadis. Lah kita hanya sebatas tahu terjemahan saja sudah gumedi, sudah sombong dan lain sebagainya. Maka buatlah sifat seperti itu dengan cara mujahadah, dengan cara nafsu-nafsu kita, sifat-sifat kita, ayo kita ajari riyadhah. Abu Abdillah, nama asli Imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i bin Sa'id bin Ubaid bin Abi Yazid
bin Hashim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Hafal atau Bapak? Tidak. Kita itu kadang-kadang suka mengikuti salah satu imam, tapi ternyata kalau kita tanya, kamu demen gak sama imam kamu demen gak kamu suka tidak sama guru dan tapi kita tidak tahu riwayat dan nasab. Maka tidak kesempurnaan bagi kita ketika kita mengakui demen atau cinta kepada seseorang, tapi kita tidak tahu riwayat. Kita langsung saja hadir. Maka orang yang pintar itu kata Rasulullah yang bisa menundukkan hawa nafsu. Yang kedua, wa'amina lima ba'dahu. Orang pintar itu dari sekarang sudah selalu mempersiapkan diri akan kematian. Itu orang pintar. Jadi bukan dilihat dari gagah-gagahan ilmunya, dari bukan seperti itu. Gagah-gagahan teknologinya, HP-nya bagus, TV-nya bagus, dan lain-lain. Bukan seperti itu orang pintar. Tapi orang pintar adalah yang itu, yang suka sholat, yang suka ngaji, nafsunya, nafsu amarah diredamkan, nafsu dan lain sebagainya yang jelek-jelek diredamkan. Imam Ghazali pernah berkata dalam kitab ini, ngapain kita debat-debatan? Ngapain kita saling berbujadah? Musuh-musuhan. Toh seseorang itu kembalinya kok kepada Quran dan hadis. Berarti kita adalah satu. Namun untuk mengetahui Quran hadis kan tidak segampang apa yang kita pikirkan. Ternyata itu semakin kita mendalami, semakin banyak ilmu Allah yang kita ternyata belum tahu. Itulah makanya kita harus terus mengkaji ilmu agama sampai sifat sombong kita, sifat ujub kita, ria dan sebagainya bisa kita hadap sedikit demi sedikit. Hadirin jemaah rahimakumullah, sekarang adalah